kewajiban yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelajar, sedangkan buku sebagai media penunjang dalam kegiatan belajarnya. Saat kita membuka buku, kita sudah disuguhkan dengan kalimat yang sangat panjang dan juga gambar yang penuh. Buku ini disusun secara rapat dan kaku, sehingga apabila dilihat sangat monoton dan membuat kita pusing 7 keliling. Dan sebaliknya, saat mereka memainkan sebuah game atau permainan, maka mereka akan menemukan kesenangan yang tiada kira. Mereka akan disuguhkan dengan animasi dan efek visual serta audio yang membuat mereka candu untuk bermain. Apabila kedua hal ini disandingkan dan dijadikan sebagai sebuah pilihan, maka siswa sebagian besar akan lebih memilih untuk bermain game daripada belajar. Pada siang dan hingga menjelang malam hari, mereka akan dibuat untuk belajar, dan terus belajar. Pada pagi hingga sore hari, mereka akan belajar di sekolah. Dan pada malam hari, para orang tua mereka pasti menyuruh mereka untuk belajar dan mengerjakan pekerjaan mereka semua. Menurut Ricky Suroso selaku Head of Trainer Adamco Indonesia mengatakan bahwa siswa akan lebih cenderung menggunakan otak kanannya untuk menerima pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, fisika, dan yang lain sebagainya. Sedangkan untuk otak kirinya biasanya dijadikan sebagai ajang untuk bermain karena di situ menimbulkan petualangan atau adrenalin dan kreativitas bagi para siswa. Alhasil, kedua otak ini tidak saling seimbang dan kinerjanya pun harus dioptimalkan agar keduanya dapat bekerja secara maksimal. Belajar tidak selamanya menjadi sesuatu hal yang membosankan. Ada kalanya belajar juga dapat dijadikan sesuatu hal yang menyenangkan apabila dikonsep dan juga dikemas secara baik dan juga menarik. Banyak orang juga menganggap game atau permainan sebagai sesuatu yang ditujukan untuk kesenangan semata. Namun, game juga bisa dijadikan sebagai sesuatu hal yang penting yang mana dapat dikelola dan dikonsep menjadi media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Ada 3 fungsi utama dari pendidikan. Yang pertama, menumbuhkan kreativitas. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Namun kita tahu bahwa kesadaran akan nilai-nilai pada masa sekarang dianggap rendah, yang mana semakin banyak terjadi penyimpangan dan juga pelanggaran-pelanggaran akan norma yang ada di dalam masyarakat. Padahal, kesadaran akan nilai-nilai sudah diajarkan sejak dini saat sebelumnya pada pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN sendiri dianggap oleh banyak siswa sebagai salah satu pelajaran yang cukup membosankan. Hal itu bisa saja terjadi karena yang pertama, cara dari penyampaian guru yang masih monoton. Yang kedua, metode yang digunakan masih menggunakan metode ceramah. Dan yang ketiga, penjabaran dari materi dalam buku yang berbelit-belit sehingga membuat siswa semua menjadi bosan dan malas untuk membaca. Seorang guru PPKN harus bisa mengembangkan media pembelajaran PPKN menjadi konten yang lebih menarik agar dapat menjadi seru dan menyenangkan. Di sini, guru dapat memanfaatkan media digital sebagai media penunjang atau pendukung dari kegiatan belajar mengajar siswa. Dengan memanfaatkan media digital dan mengolahnya menjadi media pembelajaran PPKN berbasis visual novel serta mengaitkannya dengan materi implementasi nilai-nilai norma kehidupan akan meningkatkan kemampuan belajar dan mengembangkan hasil belajar siswa tersebut. Konteks pembelajaran di era baru atau yang juga disebut dengan pendidikan era Society 5.0 memungkinkan para siswa untuk berdampingan dengan robot atau pendidik virtual. Ruang pembelajaran atau ruang kelas dikembangkan dalam bentuk ruang virtual berbasis visual novel. Pemanfaatan visual novel dapat menjadi pertimbangan para guru, terutama guru PPKN, dalam membuat dan menciptakan media pembelajaran PPKN berbasis visual novel yang canggih dan modern. Oleh karena itu, para guru dapat mengembangkan media pembelajaran PPKN berbasis visual novel sebagai salah satu dari media pembelajaran di era baru.